Kali ini saya akan menjelaskan terkait NISN di mana dinyatakan data belum padat dengan data kependudukan dan catatan sipil. Teman-teman semuanya yang saat ini akan mengikuti SNBT atau UTBK SNBT ataupun teman-teman mengikuti SNPMB jalur undangan atau jalur nilai rapot untuk penerimaan PTN tahun 2025, teman-teman harus tahu. Sebenarnya di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih kaitannya data belum padat dengan proses teman-teman mendaftar pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2025. Nah, di layar ini saya tunjukkan beberapa kasus ya ketika teman-teman mengecek NISN secara online ya. Di sini saya tunjukkan cara ngeceknya. Di sini ketikkan saja NISN ya. Cek NISN online. Kalau sudah diketikkan NISN online, nanti silahkan teman-teman memasukkan data sesuai dengan data teman-teman. Ini bisa pencarian berdasarkan NISN, bisa juga pencarian berdasarkan nama. Silahkan gunakan salah satu atau lebih bagus dua-duanya ya. Nah, ketika teman-teman mencari data, kok kedapatan data teman-teman itu tidak padan dengan data kependudukan atau Dukcapil, itu bagaimana seharusnya? Nah, ini saya sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman belum lulus atau saat ini kelas 12 dan mendapati datanya ada tulisan data belum padan dengan data kependudukan atau Dukcapil, maka yang bisa teman-teman lakukan ialah silahkan hubungi sekolah atau minta tolong operator sekolah untuk mengecekkan data teman-teman ya. Datanya dicek terlebih dahulu apakah memang data teman-teman itu keliru. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang data belum padan tapi statusnya sudah lulus ya. Jadi di keterangan NISN-nya sudah tidak aktif. Lulusnya kapan? Misalnya lulus tahun 2024, 2023 dan seterusnya. Itu bagaimana? Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus itu silahkan ya, silahkan lakukan verifikasi lulusan. Ya. Artinya kalau tidak padan dan sudah lulus itu gimana sih sebenarnya posisi data? Sebenarnya posisi data itu seperti ini teman-teman. Di sistem atau di data pokok pendidikan ketika teman-teman sekolah itu sudah terekam data. Sedangkan ketika teman-teman itu sudah lulus, itu punya ijazah, punya KK, punya KTP, punya akte. Nah, ketika dicek ya, disinkronkan dengan data yang sudah terekam ketika teman-teman sekolah, itu tidak sama. Maka bahasanya ialah data tidak padan ya, data tidak padan. Siapa yang melakukan verval lulusan? Maka jawabannya ialah teman-teman sendiri. Ya, yang melakukan verval lulusan itu teman-teman sendiri. Teman-teman tidak bisa kembali ke sekolah terus minta verval. Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi teman-teman bisa melakukan sendiri. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ya silahkan saja masuk di verval lulusan daripada di Google Chrome-nya. Caranya gimana Pak? Di video saya sebelumnya sudah ada. Silahkan di scroll ya. Silahkan di scroll saja bagaimana caranya. Terus mungkin teman-teman juga bertanya, Pak, ketika saya cari itu datanya tulisannya sudah padan, itu bagaimana? Kalau sudah padan ya teman-teman, kalau sudah padan ini seperti contoh di layar, data sudah padan dengan data kependudukan, maka ya tidak perlu verval lulusan bagi teman-teman yang sudah lulus. Bagi teman-teman yang belum lulus tidak perlu menghubungi operator untuk mengubah data atau memperbaiki data teman-teman. Kalau memang datanya sudah sesuai. Tapi di sini saya garis bawahi lagi, data padan itu belum tentu data yang di sistem itu benar seutuhnya. Maksudnya gini teman-teman, kadang teman-teman itu antara data di sistem Dapodik dengan di Dukcapil itu memang keduanya itu sudah sinkron, sudah sama. Tapi biasanya itu keliru penulisan atau ejaan namanya itu salah atau bulannya salah. Karena memang manusia itu tempatnya khilaf. Maka yang bisa teman-teman lakukan ialah sekalipun data itu padan, ya minta tolong untuk diubah ya. Minta tolong untuk
ubah. Jadi kata kuncinya ialah padan tidak padan, tetapi juga harus dilihat secara keseluruhan. Baik NISN, nama, tempat lahir, jenis kelamin, termasuk ketika teman-teman memasukkan nama ibu. Ya, dipanggil datanya masukkan nama ibu misalnya Sumarni, pakai Y. Kok tidak benar? Harusnya menggunakan Y. Kok nggak ketemu? Ternyata di KK maupun di sistem Dapodik menggunakan I. Walaupun sudah padan loh ya. Ternyata diruntut di buku nikahnya ibunya pakai I. Ternyata di KK itu keliru. Maka yang bisa dilakukan apa? Ya silakan dipelajari datanya. Karena yang baik ialah data teman-teman dari tingkat dasar ya. Mungkin teman-teman lulus TK sampai dengan lulus SMA, bahkan nanti kalau teman-teman melanjutkan di perguruan tinggi, itu alangkah lebih baiknya data ini sama. Ya, data ini sama, baik yang SD, SMP, SMA, nama ibu kandung, nama ayah, NIK itu sama, nggak mungkin berbeda. Yang berbeda apanya? Biasanya NISN, SMP dengan NISN, SMA itu berbeda. Bolehkah Pak? Silahkan. Boleh-boleh saja, asalkan ketika teman-teman melakukan pencarian dengan NISN tersebut, data teman-teman muncul. Ya, yang jadi masalah ketika teman-teman masukkan NISN tersebut tidak muncul. Gimana caranya supaya terdeteksi di sistem? Ya verify lulusan. Salah satu caranya itu, satu-satunya cara bagi teman-teman yang sudah lulus. Kalau teman-teman belum lulus ya di operator sekolah. Gitu ya. Terkait NISN, data tidak padan dan data padan. Ini teman-teman perlu tahu. Bukan hanya gap years, tapi juga teman-teman yang akan lulus di tahun 2025. Atau teman-teman yang sudah lulus di tahun sebelumnya. 2023, 2021, 2022, atau 2019. Ini sama caranya seperti ini. Jadi inilah informasi yang bisa saya sampaikan terkait data sudah padan ataupun data belum padan. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman ketika melakukan pendaftaran atau keperluan lain yang meminta teman-teman untuk mengecek keaktifan NISN dan kebenaran data teman-teman di pangkalan data Dapodik atau